Pak Carter, apa kamu baik-baik saja? Minuman tadi itu. Ada sesuatu di dalamnya. Apa? Tolong aku. Pak Carter, aku hanya asistenmu. Aku bekerja keras, tapi aku tidak menjual tubuhku. Apa yang terjadi? Kepalaku pusing. Aku minum beberapa gelas untuknya tadi. Apa aku juga diracuni? Pak Carter. Tenanglah. Ibuku memperingatkanku sejak aku kecil. Jangan pernah mencium lawan jenis. Kalau tidak, jam 9 malam nanti, aku akan berubah menjadi anak anjing. Kutukan yang gila ini tidak mungkin nyata, kan? Oh, astaga, aku akan jatuh. Kalau aku tahu, aku tidak akan minum untuknya. Tidak mungkin. Aku tahu dia hanya menakut-nakutiku. Sesuatu yang gila ini tidak mungkin. Sial. Tidak mungkin. Ini terlalu berisiko. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Carter tahu. Aku harus pergi. Lepaskan Nicholas Carter. Ini benar-benar penyiksaan, perundungan antar spesies. Ibu bilang ada cara untuk mematahkan kutukan ini. Dia pasti bisa menyelamatkan nyawa anjingku. Kamu jatuh cinta atau sedang main-main dengan seseorang? Sudah berapa lama tepatnya? Bicara dong. Berhenti menggonggong. Lagi pula aku tidak mengerti kamu. Tunggu saja. Besok pagi jam 9 Tio kamu akan bisa berubah kembali. 12 jam? Mending bunuh aku saja. Soal mematahkan kutukan itu, Puranima tidak mungkin. Dalam wujud anjingmu, cium lagi pria itu, dan kamu akan berubah kembali. Dalam wujud anjing? Cium dia lagi? Lebih baik kamu cepat. Kalau setelah sebulan kamu belum berubah kembali, kamu akan menjadi anak anjing selamanya. Ya ampun. Nicholas Carter, iblis berwajah batu itu, kalau aku mendekatinya dalam jarak 3 meter, aku bisa berakhir jadi sup daging anjing. Siapa yang membicarakan aku? Nicholas. Tentang insiden pemberian obat itu, jelaskan. Kamu punya waktu 1 bulan. Kalau kamu tidak bisa memenangkan hati Nicholas Carter, keluarlah dari keluarga Ellington. Aku akan bersikap seolah-olah aku tidak punya anak perempuan yang tidak berguna. Nicholas, jangan marah. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak menyangka. Karena keluarga kita sudah berteman turun-temurun, aku akan memaafkannya. Benarkah? Sudah kuduga. Aku akan menyuruh asisten Sophie memindahkanmu. Kamu tidak diizinkan lagi masuk ke kantor eksekutif. Dia memindahkanku? Dengan hak apa? Dia cuma magang kuliah. Bagaimana dia bisa layak menjadi sekretaris pribadimu? Karena dia punya bakat. Dia. Kenapa kau melakukan ini padaku? Nicholas Carter, apa kau benar-benar suka dengan gadis kampung itu? Lepaskan. Apa wanita ini anjing? Nyaris aja. Si pria besar sialan belum juga datang. Kamu terlambat dan masih berani mengutuk bos? Sophie Prescott. Apa kamu mau memberontak? Pak Carter. Aku terlambat. Potong saja gajiku. Aku tidak berani. Aku nggak mau jadi orang penting. Tadi malam. Nggak ada yang terjadi tadi malam. Minumanmu mau dibius seseorang kemarin. Kamu harus menyelidikinya soal hal lainnya.
Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Aku pasti tutup mulut. Nggak ada yang terjadi ya. Kamu santai sekali. Ngomong-ngomong Pak Carter, makan malammu aku yang traktir nanti jam 8. Anggap saja. Balasan karena gajiku nggak dipotong, cara untuk membalasmu. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Kenapa kamu berteriak? Pak Carter, rapat siang ini. Aku nggak pergi. Kenapa aku harus pergi cuma karena kamu suruh? Alamatnya. Kirim ke aku. Pak Carter? Pak Carter, kamu yang pesan. Lebih baik kamu cepat. Kalau sudah sebulan dan kamu belum kembali, kamu akan jadi anak anjing selamanya. Sukses atau jadi anjing, aku harus menciumnya malam ini. Ginjal sapi bakar arang. Kucai bakar, tiram bakar. Sate buntut sapi bakar. Ini apa semua? Halo. 2 porsi sapi dan 2 porsi kambing. 5 pon udang bawang putih. Dan bir dingin. Sekian dulu. Baik, sebentar lagi keluar. Ini tidak usah repot-repot. Tuan Carter, kamu harus coba ini. Sate mereka spesial. Kalau aku tidak datang lebih awal untuk antri, kita tidak akan dapat tempat duduk. CCP. Minum dulu. Enak kan? Terima kasih, makan ini. Yang ini juga enak banget. Oh, aku saja. Kasih tanganmu. Makanlah. Tuan Carter. Tuan Carter. Tidak mungkin. Kamu cuma minum setengah botol. Ini tidak bisa. Aku harus gendong dia dulu ke tempat sepi. Ayo. Sophie, kakak. Mereka mau ke hotel, aku baru saja pulang dinas. Mereka sudah secepat ini? Tidak mungkin. Sophie milikku. Lakukan saja di sini. Waktu kita hampir habis. Sukses atau gagal tergantung pada ciuman ini. Nicholas Carter.
Mulutnya besar, tahan saja. Tidak, dia pingsan karena aku. Dia di mana? Dia baru saja di sini tadi. Ini tidak baik, ada orang di sini. Jelaskan dirimu. Kamu mengundangku makan malam, lalu membuatku mabuk dan meninggalkanku di pinggir jalan. Sophie Prescott, apa kamu cari masalah? Ya, aku tidak membuatmu mabuk. Kamu sendiri yang minum setengah botol anggur. Jadi maksudmu, ini salahku sendiri karena tidak tahan minuman? Tidak, ini salahku. Ada hal mendesak kemarin dan aku tidak bisa pergi. Kita bicarakan ini nanti. Sebentar lagi ada rapat online. Kembali ke kantor, ambil proposal di mejaku, dan bawa ke sini. Baik. Sophie. Manager Wyatt. Oh, adikku, bukankah dia sakit? Aku ke sini untuk menemuinya. Oh. Kalau begitu, kamu harus masuk. Baik. Dunia ini kecil sekali. Dulu, ibumu dan ibuku menginginkan suami yang sama. Sekarang, kita berdua mengejar wanita yang sama. Menarik. Hai Nicholas, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu bersama Sophie tadi malam. Aku pikir karena dia libur kerja, dia akhirnya bisa kencan denganku, jadi aku memanggilnya pergi. Kamu lihat, dia terburu-buru sekali. Gelangnya tertinggal padaku. Aku heran kenapa kantor. Hari ini bau sampah. Ternyata kamu sudah kembali bekerja, Sophie Prescott. Naik tangga sosial dengan keahlian ranjumu. Enak ya? Aku bicara padamu, kamu tuli? Hai, Manager Ellington. Baru saja diturunkan jabatan langsung menyebar rumor, tidak takut diturunkan lagi, nanti kamu harus keluar dari Carter Holdings. Terus kenapa kalau aku diturunkan? Nicholas dan aku cocok. Aku kerja di sini hanya untuknya. Kami akan menikah cepat atau lambat. Orang sepertimu tidak pantas berdiri di sampingnya. Paling-paling kamu cuman selingkuhan gelap. Wanita gila. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu cuma magang dari departemen desain saja. Kalau kamu tidak menggoda Nicholas, mana mungkin kamu bisa jadi asisten CEO? Dasar psikopat. Berani-beraninya kau mendorongku, aku. Berani-beraninya kamu buat keributan di kantorku? Percayalah, aku akan tendang kamu kembali ke keluarga Ellington. Nicholas, kamu memarahiku karena pelacur ini? Aku tidak cuma memarahimu. Aku akan memanggil orang untuk mengusirmu keluar. Lepaskan aku adalah nona tertua Ellington. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Nicholas, lepaskan. Tuan Carter. Sophie Prescott. Kamu memang suka banget mainin aku ya? Pak Carter, kamu ngomong apa sih? Semuanya pada aneh hari ini. Cari-cari masalah sama aku. Berani melakukannya, tapi takut mengakuinya. Lepasin. Sebentar lagi ada yang mau rapat. Gimana kalau mereka lihat kita? Kamu takut Wyatt Carter lihat kita? Manager Wyatt. Masih pura-pura nggak tahu? Kamu pikir? Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Semalam, dia tahu, masuk akal. Aku berubah jadi anjing tepat di depannya dan terus-terusan mengganggunya. Wajar aja kalau dia tahu. Kamu nggak pingsan? Jangan khawatirin aku. Baiklah kalau begitu. Dengan begini, aku nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu mungkin nggak benci? Sophie Prescott. Bila talas kejadian semalam, dia kamu masih berani. Nanya pendapat aku sekarang?
Maksud dia apa sih? Ya sudah, aku tanya aja langsung. Kalau gitu kita coba lagi malam ini. Gimana kita ketemu di Hotel Phoenix Crest? Kamu udah coba sama Wyatt Carter kemarin. Sekarang mau coba sama aku hari ini. Sophie Prescott. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Kamu kan udah dewasa. Kenapa jadi cengeng banget sih? Masa coba-coba aja nggak mau? Aku nggak mau pergi. Ya sudah, jangan pergi. Lagi pula aku nggak peduli. Oh, tunggu. Hotel Phoenix Crest, kan? Jam berapa malam ini? Sophie Prescott, dia benar-benar mainin mereka. Semua pria bisa kamu kendalikan. Tunggu saja. Lambat laun, aku akan pastikan mereka semua tahu sifat aslimu. Sophie, kamu di sini. Kenapa dia di sini? Apa kamu mau kami berdua? Datang bersama? Maksudmu kami berdua? Manager Wyatt, kamu ini. Sophie, waktu itu aku terlalu lancang. Bisakah kamu memberi aku kesempatan lagi? Manager Wyatt, aku selalu melihatmu sebagai bos yang kuhormati. Sophie, Orang harus tahu diri. Asistenku sudah menolakmu dengan jelas. Kamu belum pergi juga? kamu. Malam seperti ini sangat berharga. Jangan buang-buang waktu kami. Dah. Main-main denganku? Sophie Prescott, kamu akan menyesal. Apa kabar? Pak Carter, lebih baik ganti tempat duduk. HP-ku mau mati. Lagi pula udah hampir waktunya. Oke. Siap untuk mulai. Sekarang juga. Sudah mulai. Ya, sebentar lagi waktunya. Halo, Sophie, cepat pulang. Tolong aku. Pak Carter. Aku mau pergi sekarang. Ada keadaan darurat hari ini. Kita jadwal ulang saja. Ayo. Sophie Prescott. Bu, di usiamu sekarang, kamu pacaran sama siapa? Bu, tadi kamu ciuman sama siapa? Siapa itu? Ini biar aku yang urus. Tapi kamu gimana? Gimana progresnya sama dia? Kalau bukan karena kamu telepon aku balik tadi malam. Makanya aku buru-buru nyuruh kamu pulang. Tadi malam kamu ke hotel sama dia? Iya. Hotelnya aman nggak? Enggak.
Pernah kepikiran nggak kalau pas kamu berubah, kamu ketangkep kamera? Apa konsekuensinya? Nggak akan terjadi. Pak Carter bukan orang seperti itu. Terus dia orang seperti apa? Kamu kenal dia aja belum? Ngapain dia mau bantu kamu? Karena cinta, tanggung jawab? Atau cuma penasaran? Bu, Tapi soal ini aku punya solusi yang lebih baik. Aku sudah melamar jadi pengasuh di rumah keluarga Carter. Nanti malam, aku selundupin kamu masuk. Hehehe. Bu, ini beneran bakal berhasil? Pasti berhasil. Tuan Carter tidak suka ada orang di sekitarnya. Kita selesaikan masak makan malam lalu pergi. Kamu sembunyi saja di sini. Malam ini hanya ada kamu dan Tuan Carter. Takut apa? Tapi, rumah seperti ini pasti ada kamera keamanan. Siapa yang nonton kamera sepanjang hari? Aku pergi dulu. Jam 9 malam. Tunggu sampai Tuan Carter benar-benar tertidur baru kamu keluar. Mengerti? Oh, aku mengerti. Ibu benar. Aku belum menjelaskan ini dengan jelas kepada Tuan Carter. Ini sangat konyol. Dia mungkin tidak akan menerimanya. Ini cara yang lebih aman. Semoga tidak ada masalah. Dia menghilang tepat setelah pulang kerja. Sophie Prescott. Kau benar-benar memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kamu hanya melihatku sebagai salah satu orang kaya brengsek itu. Sudah lama? Dia pasti sudah tidur. Sayang, aku datang. Yang benar saja. Kenapa gagang pintu ini setinggi ini? Bagaimana bisa aku tertidur di sini? Jam berapa sekarang? Aduh, aku bahkan tidak pakai baju. Apa bedanya aku dengan orang iseng biasa? Pak Carter, mau sarapan? Aku buatkan untukmu. Bukannya sudah kubilang, aku tidak sarapan. Kamu tidak perlu datang sepagi ini. Tolong ya. Aduh, Pak Carter. Ibu, tolong bangunlah. Apa yang terjadi padamu? Ya ampun, tempurung lututku, rmatiku, sakit sekali. Kamu baik-baik saja. Aku akan panggil dokter sekarang. Tidak perlu, cedera kecil ini bukan apa-apa. Aku sehat-sehat saja sungguh. Kamu pergi kerja saja. Ini tidak akan membuatku terlambat kerja. Tidak, aku sudah memutuskan. Kamu pergi kerja saja. Antar saja aku ke klinik. Ayo pergi. Tapi ayo pergi. Berek Onau kembali. Aku bisa jelasin. Tangkap malingnya. Maksudmu maling? Aku rekan kerjamu, karyawan baru. Bantu aku bersihkan ini. Aku belum selesai. Ya ampun, Pak Carter mau mengacaukan tempat ini. Berantakan sekali. Pak Carter. Maaf aku terlambat. Baju yang kamu pakai itu. Aku mati. Aku buru-buru banget. Sampai lupa ganti bajunya. Aku mati deh. Gimana aku jelasin ini? Sebagai asistennya, lihat baju dari lemarinya dia pasti bilang aku orang aneh. Dan mengusirku. Gaya busana apa ini? Pakai baju model pria. Dengerin dulu. Aku ajak kamu belanja habis kerja. Lo apa? Sebagai asistenku, kamu harus punya gaya yang lebih baik. Oh. Dia baik banget hari ini.
Pasti ada maksudnya. Terserah, aku pergi dulu sekarang. Pak Carter, aku akan siapkan bahan rapatnya. Apa aku salah lihat? Itu kan bajuku? Untung aku lari cepat, hampir saja ketahuan. Tuan Carter, ini kan toilet wanita. Aku sebenarnya tidak masuk ke dalam. Bajuku semuanya dibuat khusus. Seharusnya ada sulaman di sini. Tidak ada. Sepertinya cuma modelnya yang sama. Benar. Kenapa dia bisa memakai bajuku? Untung aku baru ganti baju. Kalau tidak, kalau dia perhatikan baik-baik, aku pasti ketahuan. Aku memang pintar. Tuan Carter, Ada apa? tunggu siapa yang menukar Americano esmu dengan bir. Berapa teguk yang kamu minum sampai mabuk begini? Tuan Carter, ini kan toilet wanita? Wah, kalian berdua lagi ngapain? Asisten Sophie, kalian. Kami. Ini Tuan Carter, dia punya kebiasaan aneh. Ini wajar saja. Ya ampun, apa ini cerita CEO miliarder jatuh cinta padaku? Masa sih? Sophie dan manajer itu pasangan aslinya. Itu sudah dikonfirmasi resmi. Manajer Wyatt baru saja bilang mau kencan malam ini. Halo? Sophie Prescott, kamu di mana? Aku di rumah. Apapun yang kamu lakukan malam ini, aku akan jemput kamu dalam 10 menit. Kamu bikin dia kesal? Aku tuh nggak tahu, aku cuma anak kecil kenapa dia nyari aku. Ini mungkin sebuah kesempatan. Hari ini, aku harus dapatkan beberapa jawaban. Bukannya dia udah berhenti merokok? Ya ampun. Dia kelihatannya lagi bad mood banget. Kalau aku mendekat, apa aku bakal diterbangkan? Nggak mungkin. Aku kan lucu banget. Dia nggak mungkin sekejam itu. Benar, seharusnya begitu. Yang bener aja. Kamu takut sama anjing? Nggak mungkin. Aku nggak imut. Masa ada yang takut sama yang sekecil ini? Nicholas Carter, tenang dulu. Nggak imut? Lihat lagi. Atau gimana kalau aku bikin salto ke belakang buat kamu? Itu juga bisa. Aku salah. Aku nggak akan pelihara anjing lagi. Bu, jangan marah. Kau anak setan. Kau juga melawanku ya? Kau di pihak si Jalang itu ya? Kau dan ayahmu sama-sama mengkhianatiku. Mati saja. Kalian semua mati saja. Kau juga mendorongku. Nicholas, sekarang kau pilih anjing itu atau ibumu? Ada apa? Tuan Carter yang serba bisa ternyata punya hal yang dia takuti, dan itu ternyata aku, makhluk imut seperti ini. Aku harus memikirkannya. Dia sangat ketakutan. Mungkinkah aku harus memukulnya sampai pingsan untuk mematahkan kutukannya? Aduh, kenapa ini sulit sekali? Ibu, mungkin aku harus memberitahu Tuan Carter saja. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kalau aku tidak memberitahunya yang sebenarnya, dan aku harus mendekatinya setiap hari, dan dia takut anjing, bagaimana kalau aku menakutinya? Itu yang akan terjadi. Sophie, ayahmu. Ayahku? Bukankah dia sudah lama meninggal? Anakku yang bodoh. Itu hanya kata-kata untuk mengutuknya. Ayahmu masih hidup dan sehat. Siapa tahu di mana dia menjalani hidup terbaiknya. Apa? Kami dulu cinta monyet. Kami saling kenal selama 20 tahun. Aku percaya 100% padanya. Beth, terima kasih telah membagi rahasiamu denganku.
Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Malam ini, kita pasti mematahkan kutukanmu, oke? Benarkah? Aduh, waktu itu aku terlalu muda. Dibutakan oleh bujuk rayunya, pikiranku tidak jernih. Malam itu, dia menepati janjinya dan mematahkan kutukan untukku. Tapi, sayang, Kamu benar-benar berubah kembali. Aku benar-benar dapat tembakan yang jelas. Aku dapat jackpot. Begitu video ini diunggah, pasti aku bakal meledak di dunia maya. kamu menikah denganku. Cuman buat menjual aku? Terus kenapa kalau iya? Menurutmu kenapa lagi aku mau menikah sama kamu? Kampungan, miskin, dan tak punya kuasa. Begitu video ini viral, aku akan kirim kamu ke balai penelitian. Dia sudah unggah? Dia benar-benar merekammu diam-diam, terus gimana kelanjutannya? Dia unggah videonya. Tentu saja tidak. Kamu pikir ibumu semudah itu ditindas? Tapi Sophie jangan percaya sama laki-laki. Bahkan gebetan masa kecilku, kekasihku bisa berbuat seperti ini. Menurutmu bosmu seperti apa? Aku tahu. Bu, terus kenapa kamu masih punya aku? Ah, jangan ngomong sembarangan. Kamu adalah anakku. Apa hubungannya dengan dia? Aku pergi dulu, mau kerja. Hei, kesialan kecil yang sederhana, pasti akan terpecahkan cepat atau lambat. Dah, Bu. Kak, aku dengar tadi pagi kamu benar-benar memarahi beberapa manajer habis-habisan. Kamu benar-benar marah. Ada apa? Apalagi suasana hatimu lagi jelek jadi cuma melampiaskan? Kamu nggak bisa ketuk pintu. Memangnya, apa ibumu cuma ngajarin kamu cara jadi pelakor dan bikin keluarga orang hancur? Apa dia nggak ngasih tahu posisimu atau ngajarin sopan santun dasar? Diam! Ibuku bukan pelakor. Maksudku kak, sampai segitunya marahnya. Nggak mungkin kamu beneran tertarik sama asisten kecilmu itu kan? Bukan urusanmu. Keluar. Kok bukan urusanku? Kak, apapun yang kamu pedulikan akan kuambil darimu. Sophie. Bapak Carter, aku benar-benar ada urusan tadi malam. Aku tidak sengaja meninggalkanmu. Ini punyamu kan? Kenapa kamu memilikinya? Aku kehilangannya sudah lama. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Hilang? Apakah kamu kehilangannya di tempat Max Carter? Manajer Wyatt, kenapa bisa ada padanya? Kami bahkan tidak dekat. Dari mana kamu dengar rumor itu? Antara aku dan manajer Wyatt, apa mungkin ada? Kami hanya bos dan karyawan. Bosmu hanya aku. Baik-baik. Hanya kamu. Jadi kamu dan dia. Sebenarnya tidak berkencan. Tidak ada apa-apa antara kami. Benar. Aku bekerja sangat keras setiap hari dan aku sangat rajin. Kapan aku punya waktu untuk berkencan? Tenang saja, bos. Aku sangat berorientasi pada karir. Aku tidak terlibat dalam percintaan sepele. Kamu tidak perlu sampai sejauh itu. Bos, lihat, karena aku sangat rajin. Beri aku kenaikan gaji 150 juta rupiah. Ya, terima kasih, bos. Cara dia memberi kenaikan gaji sangat keren. Jadi Max Carter sengaja berbohong. Bapak Carter, ayo makan malam-malam ini. Tidak hari ini. Tunggu sampai akhir pekan. Aku akan mengajakmu makan enak. Oh. Hah. Gelang emas pengasuh hilang. Bantu wanita tua itu mencarinya. Pergi periksa rekaman keamanan dari 7 hari terakhir. Jika kamu benar-benar tidak bisa menemukannya, maka untuknya belikan saja yang baru. Jangan periksa rekamannya. Kenapa kita nggak bisa cek? Karena sama sekali nggak perlu dicek, Mr. Carter. Mungkin kamu tuh nggak tahu, tapi sebenarnya sambilan aku adalah peramal. Apa? Bukannya kamu baru kehilangan sesuatu? Ngecek CCTV terlalu lama, dan mungkin juga nggak ketemu.
Datang ke aku, 50.000 nanti aku carikan. Kalau kamu bosan, ya kerjain proposal itu buat aku. Baiklah. Lakukan ramalanmu saat liburan. Kalau ketemu, aku kasih bonus. Oke? Oke banget, Mr. Carter, kamu benar-benar malaikat. Sudah, kerjain proposalnya. Siap. Masalah CCTV-nya sudah dinetralisir untuk sementara. Tapi paling cuma bertahan 2 hari sebelum mereka tahu. Beneran hebat juga, gimana caranya? Nah, gimana yang sebelumnya? Semua aku rusakin. Rusak? Iya. Bu? Tahu nggak berapa total harga semua CCTV di ruangan ini kalau dijumlah? Pokoknya nggak ada yang tahu aku yang lakuin. Manfaatin aja 2 hari ini untuk memecahkan kutukanmu, nanti aku langsung resign. Iya, kamu bener. Tapi, Belcher dari pengalaman lalu ya, aku udah mutusin ikut campur juga kali ini, dan berjuang bareng kamu. Mau bantu aku buka pintu? Peran ibumu memang cuma segitu? Kali ini, aku udah mikirin rencana yang pasti berhasil. Obat tidur. Aduh, kecilkan suaramu, mau kasih tahu seluruh dunia. Iya. Ini benar-benar akan berhasil. Jangan khawatir, aku cuma pakai sedikit. Dia tidak akan terluka. Nanti saat waktunya tiba, setelah Tuan Carter tertidur lelap, aku akan menggendongmu untuk menciumnya. Kamu yang menggendongku? Kalau begitu nanti saat waktunya tiba, kamu juga akan berubah jadi anjing. Kamu pikir aku sama menyedihkannya denganmu? Hah, aku ini sangat memikat. Aku sudah mematahkan kutukannya kemarin. Lumayan. Apa-apa yang terjadi? Ibu, kenapa aku belum kembal? Syarat untuk mematahkan kutukannya sudah berubah. Jadi, kamu siapa? Aduh, aku harus pergi. Ibu bilang, untuk mematahkan kutukan itu harus dilakukan saat dia sadar sepenuhnya dan rela. Sepertinya aku harus bantu dia atasi rasa takutnya pada anjing dulu. Tuan Carter, waktu kecil dulu, apa ada makhluk yang kamu takuti? Tidak ada. Aku punya. Aku tinggal di desa waktu kecil. Tetangga pelihara angsa besar. Itu ada di jalan yang harus aku lewati ke sekolah. Ketawa apa? Angsa itu galak sekali kalau menggigit. Aku kan kecil, nggak bisa melawan sama sekali. Terus gimana? Aku nggak takut lagi setelah itu. Aku bisa lawan 3 angsa sekaligus. Ada kakek di kampung yang ajarin aku 1 jurus. Kayak gini, cengkram leher angsa itu lalu goyang-goyang sampai pusing. Nanti dia nggak bisa ngalahin aku lagi. Hebat. Setelah dengar cerita ini, apa yang kamu dapat? Untuk makan siang, aku mau foie gras. Penyemangatanku, dia nggak serap sama sekali. Bukannya dia harusnya mau melawan, apa sih yang serem dari anjing? Angsa panggang. Dangkal. Terus apa? Sup angsa kuali besi, itu enak.
Sophie. Bapak, bukankah sudah kubilang ada kemajuan? Jangan terus-terusan menggangguku saat aku sedang bekerja, oke? Kemajuan? Kemajuan apa? Kemajuan dalam pemotongan gaji dan penurunan jabatanmu? Kamu tahu berapa banyak yang aku keluarkan untuk memasukkanmu ke Departemen Sekretaris Nicholas Carter? Berapa banyak uang yang kuhabiskan dan berapa banyak bantuan yang kuminta? Tapi kau tetap saja tidak berguna. Aku tahu arus kas keluarga kita sedang ketat. Kamu sangat ingin bergantung pada Carter Holdings, tapi kamu tidak bisa bertindak seolah-olah kamu menjual anak perempuanmu dengan terburu-buru seperti ini. Manusia punya hati. Bukan cuma sekumpulan data. Bahkan jika aku ingin Nicholas Carter jatuh cinta padaku, aku masih butuh waktu. Lagi pula ini adalah situasi berisiko tinggi, imbalan tinggi. Begitu aku menjadi Nyonya Carter, kamu benar-benar pikir keluarga kita tidak akan pulih? Tidak ada alasan lagi. Keluarga Ellington tidak butuh anak perempuan yang tidak berguna. Dalam 3 hari, jika tidak ada kabar baik, jangan repot-repot pulang. Bekerjalah di Carter Holdings seumur hidupmu. Apa maksudmu? Ayah? Halo? Halo? Sophie Prescott. Ini semua salahmu, dasar Jalang. Wah, kamu benar-benar langsung meledak. Kamu sudah gila. Jalang, kamu berani menghindar? Aduh, Bapak Carter. Cam. Setelah malam ini, aku akan menjadi Nyonya Carter yang sebenarnya. Sophie Prescott. Hari kita lihat berapa lama kamu bisa terus bersikap sombong. Ibu terlalu berlebihan. Dia membuatku menguji kemampuanku untuk berfungsi tanpa pil tidur. Seperti itu akan berhasil. Arya Ellington. Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang dia rencanakan? Memaksakan diri pada Bapak Carter? Ya Tuhan, apakah ini benar-benar seskandal ini? Jika dia melepas gaunnya seperti itu, dia akan tersandung. Dia akan jatuh saat dia masuk. Betapa tidak nyaman. Arya Ellington. Sial. Itu terlihat menyakitkan. Apa itu yang mau kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk? Nicholas aku. Sebelum aku marah, keluar. Nicholas. Nicholas, bukankah kamu paling benci anjing? Ini ternyata dia bukan cuma takut sama anjing, dia juga benci anjing. Keluar sekarang, menunggu aku panggil satpam? Nicholas, aku? Aku tidak takut setelah itu. Aku bisa menghadapi 3 angsa besar sendirian. Sudah bertahun-tahun jadi pengecut? Masih tidak bisa menghadapinya. Kau, dari mana kamu datang? Apa yang terjadi? Detak jantung anjing pasti berbeda dengan manusia. Kalau tidak, kenapa jantungku berdegup kencang sekali? Dia dilarang menyentuh kepalaku mulai sekarang. Ya ampun, dia nggak capek ya?
Mengalahkan elang sih pernah dengar, tapi mengalahkan anjing baru kali ini. Aku pergi dulu, sebentar lagi akan ada yang kasih makan. Pintar banget. Nicholas Carter selalu menjaga jarak dari wanita. Lihatin. Mendekatinya. Harus lewat peliharaannya ini. Kamu? Kok bisa keluar dari rumah Pak Carter? Kenapa kamu selalu ada ya? Sejak kapan kamu peduli keberadaanku? Dasar jalang. Mau merayu Pak Carter lagi ya? Pak Carter? Kamu pikir aku akan terjebak lagi? Kamu. Bapak Carter, aku cuma mau bilang ke dia jangan main-main dengan orang-orang itu. Dia langsung mendatangi dan memukulku. Hei, kawasan perumahan ini sepenuhnya diawasi oleh kamera. Tidak ada yang memberitahumu? Bapak Carter, tadi malam. Tadi malam? Jelaskan. Tadi malam. Tadi malam. Kalau tidak bisa menjelaskannya, jangan repot-repot. Kembali ke kantor dan kemas barang-barangmu. Tidak. Kamu dipecat. Tidak. Tolong Nicholas, jangan pecat aku. Aku punya alasan. Aku bisa menjelaskan. Nicholas! Aduh. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu harus bekerja? Aku tadinya mau pergi bersamamu lalu membahas jadwalmu. Oke. Bapak Carter, mau kemana? Ada rapat sebentar lagi. Ada tamu di rumah. Aku harus pulang dan memeriksanya. Tamu? Jangan-jangan dia sedang membicarakanku? Untungnya ibu yang menutupinya. Aku harus cepat-cepat kembali. Malam ini kamu sebaiknya tinggal di sini saja. Kami akan segera sampai di rumah anjingmu. Apa dia berencana menahanku di sini? Selamat malam. Dingin sekali. Aku benar-benar memimpikannya. Aduh, apa aku sudah selesai hari ini? Karena ini mimpi. Aku bisa bersantai sekali. Gila banget. Gimana bisa aku tertidur? Dia masih bisa tidur sekarang? Kenapa kamu masih di sini? Pergi dulu. Kamu sedang apa? Kamu
Menyesal. Ini bukan soal menampar diri sendiri kan? Kamu lagi ngapain di sini? Aku sepertinya dia belum melihat aku berganti. Kamu naiknya kapan? Aku kebetulan tahu kode pintu depanmu. Lalu, aku masuk, terus aku terlalu capek. Kamu terlalu capek, jadi kamu langsung masuk? Memangnya kenapa sih? Kamu tadi menciumku. Gimana kamu jelasin itu? Kayak domba masuk kandang macan. Kamu yang menyerahkan dirimu padaku. Kamu? Tunggu. Kamu lihat anjingku? Ukurannya segini kecil, putih. Kemarin dia tidur di situ. Anjing apa? Di mana? Mana ada anjing? Aku akan cari dia. Aku mau cari anjingnya. Pak Carter. Ibu, kamu lihat anjing? Anak anjing? Iya, oh iya. Oh, maksudmu movie? Itu anjingku. Aku bawa dia beberapa hari lalu, terus lupa bawa pulang. Punyamu? Ya. Aduh, dia cuman anjingku yang tidak tahu terima kasih. Dia suka nempel sama orang-orang cantik di ganteng. Kalau kamu suka dia, mungkin aku bawa lagi besok. Nggak usah. Ini Pak Carter. Bukannya sudah aku bilang? Aku nggak sarapan. Oh. Iya, Pak Carter. Bajuku kotor. Aku pinjam punyamu. Aku kembalikan kalau sudah bersih. Kamu simpan saja. Perfectionist yang keterlaluan. Ada acara nanti malam. Ikut aku. Siapa yang bawa dia? Nicholas, jangan kejam begitu. Walaupun aku sudah nggak kerja di perusahaanmu, tapi kita juga tumbuh bareng sebagai teman. Oh, siapa sih cantik ini, Pak Carter? Kenapa nggak perkenalkan? Pacarku, Sophie Prescott. Ekspresinya kenapa? Maksudnya apa? Nggak berencana. Selamat, selamat. Ayo main game. Minum-minum. Lihat sini. Kalau suka sama seseorang dan dia ada di sini, minum. Sial, kamu membuatku kaget. Kenapa si sombong ini juga ada di sini? Wah, ini berita yang menggemparkan. Ternyata Tuan Carter yang menghindari wanita juga sedang minum-minum. Jangan ikut campur. Bukannya kamu seorang workaholic? Kamu jatuh cinta pada siapa? Aku cuma suka minum. Apa itu tidak boleh? Tuan Carter, bersulang untukmu. Anggap saja ini minuman perpisahan untuk mengakhiri semuanya. Tuan Carter pasti tidak akan menolak kebaikan kecil ini dariku, kan? Nicholas. Kita sudah berciuman pagi ini. Kalau dia nggak tertarik sama aku nggak bisa terus-terusan godain dia. Kamu butuh bantuanku? Sophie Prescott, kamu tidak punya malu? Di depan semua orang melakukan hal seperti ini.
Sophie Prescott, keluar sini. Sophie Prescott. Kali ini kamu tidak boleh mengelak. Kapan aku pernah mengelak? Terakhir kali. Kita jelas-jelas tidur bersama, tapi kamu mau aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kali ini kamu sadar, kamu harus bertanggung jawab. Jangan mengelak. Nicholas Carter. Jadi, kamu suka aku? Bukannya sudah jelas? Lalu? Minuman itu untuk Max Carter. Atau untukku. Menurutmu, kalau kamu akan bersamanya, kita tidak bisa merahasiakan ini lagi. Nicholas Carter, aku harus memberitahumu sesuatu. Silakan katakan. This is something yang sangat penting. Setelah mendengarnya, mungkin kau tak mau lagi bersamaku. Kau punya pacar? Apa aku selingkuhan rahasiamu? Payin I fearing. Syukurlah. Bagaimanapun juga aku akan tetap bersamamu. Tuan Muda, ada masalah. Penyakit lama Nyonya kambuh. Beliau sudah pingsan. Oke, aku akan segera kembali. Untung kita tangani tepat waktu. Usianya sudah lanjut, dan pembuluh darah otaknya sangat rapuh. Jangan biarkan beliau emosi lagi. Dia butuh istirahat yang cukup. Dokter? Bagaimana kondisinya sekarang? Beliau sudah lepas dari bahaya. Oke, terima kasih, dokter. Sejak kapan? Sudah larut sekali. Tidak, tak ada waktu untuk menjelaskan. Aku harus pergi diam-diam. Tuan Carter, aku mau ke kamar kecil. Mau kuantar? Tidak usah, tidak apa-apa. Kok, ya ampun. Apa ini beneran asisten Sophie yang dingin itu? Jadi, ini rahasiamu. Waktu kamu nolak aku dulu, apa kamu pikir kamu merasa tidak pantas untukku? Hah? Jatuh ke tangan orang mesum ini, kamu benar-benar sial. Jadi kamu manusia atau monster? Kelihatan kayak gini. Pasti menyedihkan banget. Haruskah aku berbaik hati dan mengirimmu ke fasilitas penelitian buat memperbaiki dirimu? Aku bukan manusia. Makhluk ini beneran anjing. Sophie Prescott. Apa adikku pernah lihat kamu kayak gini? Apa dia pernah sentuh tubuh ini? Oh, aku lupa. Adikku paling benci anjing. Katakan padaku, kalau adikku tahu, apa dia akan akhirnya membunuh kamu? Dasar anak kecil, yang kamu lakukan cuma ngomong kosong. Ini bagus. Apa aku yang pertama yang tahu rahasiamu? Sophie, berhenti melawanku. Ayo kita bersama, oke? Oh, tentu saja. Kamu cuma bisa jadi selirku. Kamu nggak bisa jadi pacarku. Anjing peliharaan. Nggak pantas jadi sederajat denganku. Aku belum pernah pacaran sama anjing sebelumnya. Biar aku lihat gimana rasanya. Wow. Pah, sampah. Bahkan, sebagai anjing, kamu masih meremehkanku? Aku akan ajari kamu untuk meremehkanku. Max Carter. Max Carter. Nicholas. Ada apa? Sophie hilang. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Sophie hilang. Bagaimana mungkin ini ada hubungannya denganku? Dia wanita dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa hilang begitu saja? Minggir. Hey, Nicholas. Aku baru ingat. Sophie, bukankah dia pulang ke rumah? Aku melihatnya masuk ke mobil dengan mataku sendiri. Benarkah? Aku serius. Nicholas masih tidak mempercayaiku. Dengar, bukan seperti aku akan menculik asisten Sophie. Sebaiknya kau berperilaku baik. Jangan di halaman belakang. Pembantu rumah tangga bilang sistem keamanan utamanya mati. Mereka belum sempat memperbaikinya.
Cari seseorang untuk mengalihkan perhatian Max Carter. Lalu periksa ruang bawah tanah rumah tua itu. Baik. Aduh. Dari mana datangnya si imut ini? Sayang. Gimana kamu bisa sampai di sini? Oh, mau ikut pulang sama aku? Aduh, lucu banget. Nggak heran semua orang suka memelihara bola bulu. Iya, Mata yang mana sih yang lihat aku mau ikut kamu pulang? Kamu tuh sedang bersyukur atas rezeki dari alam. Gimana caranya aku dapetin anjing buat kamu besok jam 9 pagi? tapi aku belum pernah memelihara anak anjing sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku pastikan kamu kenyang dan dimanjakan. Besok pagi, aku kasih kamu pesta besar, nggak usah banyak bicara. Pagi, bos. Bos, kamu nggak tidur semalaman? Tunggu dulu, asisten Sophie nggak pulang tadi malam. Kenapa dia? Dia nggak balas pesanku. Apa? Dia baru bilang selamat malam ke aku kemarin, terus langsung hilang kontak. Tapi kita kan baru aja. Lupakan. Percuma ngomong sama kamu. Jangan gitu dong, bos. Kamu harus cerita sama aku. Aku punya pengalaman soal ginian. Ya sudah, jangan kasih tahu aku. Aku mau pergi main sama anak anjingku. Anjing apa? Yang aku temuin di gudang kemarin. Aku nyelamatin dia. Anjing kecil warna putih. Lucu banget. Bos, mau lihat nggak? Sialan, Craig. Kenapa kamar ini cuma ada baju mandi doang? Ini. Bos, ini bukan seperti yang terlihat. Asisten Sophie, kenapa kamu di sini? Bos baru saja bilang padaku, kamu tidak membalas pesannya. Kenapa tiba-tiba datang ke sini untuk memeriksa tempat ini? Saya... Dan, di mana bajumu? Kenapa kamu pakai baju kompang camping ini? Kamu sedang apa? Apa kamu ingin membuat bos membunuhku? Diam. Kamu yang jelaskan. Saya tersesat. Tersesat? Rumah ini terlalu besar. Saya tidak tahu bagaimana, tapi akhirnya saya sampai di sini. Lalu, saya ingin mandi. Saya kira ini kamar tamu. Dan ya, seperti itu. Alasan ini, kenapa terdengar sangat familiar? Kapan kamu naik ke sini? Seo, saya kebetulan menemukan kode pintu depanmu. Lalu, dia masuk. Aku cuma terlalu capek. Aku bahkan nggak pakai sepatu. Sepatuku. Anjingku mana? Anjingnya kabur bawa sepatuku. Oh, maaf telahku. Aku akan ambil kembali buat kamu sekarang. Kenapa kamu nggak balas chat aku? Bukan begitu. Dari sekarang, kamu nggak boleh pergi tanpa pamit dan menghilang begitu saja. Kamu kenapa sih? Nenek ada di luar. Nenek masih dalam masa pemulihan. Masa iya dia bisa ada di sini? Jangan mengalihkan pembicaraan. Masa iya aku bohong sama kamu? Batuk-batuk. Nek. Nenek baru bangun. Kenapa keluar di tempat yang berangin begini? Di dalam terlalu pengap. Semua orang memperhatikan aku seperti tahanan. Jadi ini, pacar kamu? Aku. Nek, iya. Dia tunanganku. Hei, kamu ngomong apa sih? Tunangan? Nek! Kakakku merebutnya dariku. Nenek tidak mau berbuat sesuatu. Sophie. Dia kan jelas-jelas tunanganku.
Sayang, kamu pasti nggak mau keluarga Carter tahu rahasiamu, kan? Max, maksudmu apa? Nenek. Nenek masih pilih kasih seperti biasa. Sophie jelas-jelas pacarku. Tapi kakak laki-lakiku pakai kerja buat ngedeketin dia. Sekarang nenek tanya maksudku apa? Bukannya ini agak keterlaluan? Max Carter. Nenek belum sembuh. Kamu tahu kondisi nenek lagi nggak baik, terus kenapa nyuri pacarku? Pacarmu? Sudah. Maaf, Nenek. Sebenarnya, saya cuma asisten Tuan Carter. Kedua tuan muda mungkin lagi bosan dan iseng sama saya. Tolong jangan dipikirkan. Maaf, udah mengganggu. Nenek, saya bawa pacar saya dulu ya. Kemarin, saya pesan ranjang king size yang seru. Kalau nggak berangkat sekarang, nanti telat check-in. Dah. Aku nggak bisa ikut dia. Daripada terus diancam dan dipaksa, lebih baik aku cari cara buat pergi dari sini selamanya. Max Carter. Kamu benar-benar mati. Sophie. Sophie, di mana sakitnya? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Manager Wyatt, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kamu sudah gila, bukan? Kamu ingin mempertaruhkan segalanya, kan? Baiklah. Kamu memalukan. Apalagi yang kamu coba lakukan? Max Carter, jika sesuatu terjadi padanya, kamu juga mati. Jika kamu masih menganggapku nenekmu, pergi ke kamarmu dan renungkan apa yang telah kamu lakukan. Kamu sudah bangun. Aku tidur berapa lama? 6 jam. Untungnya cuma gegar otak ringan. Kamu tahu nggak betapa bahayanya itu? Aku tahu, aku cuma nggak punya pilihan lain. Nenek mungkin nggak lihat jelas. Tapi kamu pikir aku juga buta? Syam, perhatikan. Sebenarnya kamu sembunyikan apa dariku? Sampai-sampai bikin kamu jatuh dari tangga daripada ngobrol sama aku, apa itu rahasia? Yang nggak mau kamu ceritain dulu. Iya. Terus sekarang bisa nggak kamu ceritain? Sebenarnya, aku orang sial. Lebih tepatnya, kadang aku bukan manusia. Maksudmu? Kau dikutuk? Sejak kau menciumku, setiap malam jam 9 tuh kau berubah jadi anjing. Ya, Kalau engkau nggak mau cerita, nggak usah ngada-ngada cerita begitu. kan sudah aku bilang kau pasti nggak percaya. Nah, sebentar lagi jam 9. Begitu aku berubah, kau akan tahu. Ini. Kau nggak gila kan? Tidak. Aku harus cari dokter untuk memeriksamu. Tunggu sampai aku kembali. Bu, kabarnya cepat sekali ya. Aku langsung ambil sekarang. Ya. Oh. Kamu sudah bangun. Sayang, aku sangat tulus saat aku mengundangmu untuk berkolaborasi. Mengapa kamu harus mengkhianatiku? Hah? Aku sangat ingin mencungkil matamu yang cantik itu. Tapi,
Sebentar lagi, waktunya akan seperti tadi malam. Sayang. Brown. Apakah kamu berubah lagi? Untuk adegan yang mengejutkan ini, aku harus memanggil saudaraku tersayang. Sophie. Bukan ganteng, juga ingin dia menyelamatkanmu. Benar? Bukankah begitu? Hahaha. Gua hanya penasaran ketika dia tiba dan melihat seekor anjing. Apakah dia masih akan memberikan bantuan? Aku akan lepaskan ikatanmu. Tapi jangan berteriak. Lagi pula tempat ini sangat sepi. Berteriak cuma buang-buang napas. Apa kamu yang pakai HP ibuku untuk kirim pesan itu padaku? Kamu apa-apain dia, Max Carter? Dia tidak bersalah. Apa artinya tidak bersalah? Tolonglah sayang, kamu masih belum paham. Melahirkanmu adalah kesalahan pertamanya. Dan itu kesalahan yang besar. Kau tahu? Kesalahan yang sangat besar. Mengerti? Kelahiran beberapa orang adalah sebuah kesalahan. Seperti aku. Ayahku. Karena dia sudah punya anak laki-laki yang sudah begitu sempurna. Lalu kenapa? Katakan padaku. Kenapa dia harus punya aku untuk jadi bayangannya? Untuk apa? Dan ikimu. Kamu meremehkanku karena aku anak haram, kan? Aku kasih kamu bunga, kamu perlakukan seperti sampah. Tapi untuk Nicholas Carter, bahkan kotorannya pun wangi bagimu. Kamu suka banget ngikutin dia, kan? Hah? Kamu bahkan berani menjebakku. Dasar jalang bodoh. Kamu berubah lagi, sayang. Ini semua karma. Anjing apa? Yang aku temukan kemarin di gudang, anjing putih kecil. Ia sangat lucu. Bos, mau lihat? Aku tersesat. Dia itu. Benar-benar dia. Dia tidak bohong padaku. Jangan khawatir. Kakakku akan segera datang. Sayang. Malam ini sudah banyak kejadian. Mending aku beritahu rahasia. Tunanganmu, adikku tercinta. Dia orang yang sakit. Dia punya kecenderungan kasar dan dia suka menyiksa anjing. Kamu paham? Orang gila kasar ini lagi ngomong apa sekarang? Kamu nggak percaya? Ya, sayang. Ayo biar ku tunjukkan. Lihat ini. Kamu udah lihat? Dia yang gila. Dia itu. Apa yang dialami anak itu? Sampai begitu takutnya pada anjing? Dia akan segera datang. Saat dia melihat pacarnya adalah monster yang berubah jadi anjing, apakah dia dalam amarahnya akan membunuhmu? Hah? Di mana Sophie? Dia di mana? Mau tahu di mana dia? Loncat saja. Dan kamu bisa bertemu dengannya lagi. Maksudmu apa? Maksudku apa? Aku melemparkannya. Kamu juga melihatnya. Dia begitu kecil, tidak bisa melawan, seperti layang-layang. Dia langsung terjatuh. Udah nggak tahan. Emangnya lu pikir gue bakal baik hati buat biarin lu jadi pahlawan? Nicholas Carter. Ngelihat lu kayak anjing liar bener-bener memuaskan. Saudaraku sayang,
Lu tahu nggak kenapa gue suruh lu datang jauh-jauh ke sini? Maksud lo apa? Terima kasih, Kak. Udah kasih gue kesempatan ini. Hari ini hari yang indah. Kak. Lu bisa ngadain pemakaman buat tunangan lu sama nenek barengan. Kamu juga nargetin nenek? Juga. Kenapa terkejut banget? Salah si tua bangka itu. Dia nggak tahu terima kasih. Dari kecil dia udah pilih kasih ke lu. Kalian semua begitu gemerlap. Dan di keluarga ini, cuman gue doang yang dicap sebagai anak haram. Gue juga anak Carter. Apa gue nggak polos? Apa gue nggak pantas dikasihani? Kamu monster. Jadi, saudaraku sayang, apakah kamu akan membunuhku? Kamu ingin mati. Kan? Boss, kamu lihat namshin assistant Sophie. Max Carter memindahkanku, kebanyakan untuk memprovokasimu. Kamu perlu tetap tenang, Nicholas. Tapi mengingat Max Carter perilaku yang menyeramkan, jika dia benar-benar menculik ibu, mengapa dia tidak menyiksa kita berdua bersama? Mungkin dia sebenarnya tidak pernah menangkap ibu. Di mana sih kamu, ibu? Menemukannya. Ternyata begitu. Garis keturunan Kilin muncul setiap 3 generasi. Berdasarkan perhitungan itu, alias Sophie, dia adalah Dewi generasi ini. Nggak heran, cara biasa untuk mematahkan kutukan nggak mempan buat dia. Pihak lain harus benar-benar rela. Iya, aku harus kasih tahu Sophie sekarang juga. HP aku di mana? Itu dia. Nicholas Carter. Pinter. Kamu sampai kepikiran buat lacin jam GPS. Kamu juga nggak kalah. Kukira aku bakal lihat kamu di berita lokal. Sepertinya kamu belum ngirim Max Carter ke UGD. Kamu bilang waktu itu, kalau aku cium kamu dalam keadaanmu sekarang, kamu bakal balik lagi. Kamu nggak bercanda, kan? Ngapain aku bohongin kamu? Kamu beneran mau cium aku? Syukurlah. Aku senang kamu baik-baik saja. Masa iya, ada yang bisa terjadi padaku? Aku lebih tangguh dari yang terlihat. Tapi, aku nggak nyangka kamu mau bantu aku. Kenapa? Di matamu, aku orang seperti itu? Ya, awalnya kamu nggak percaya sama aku. Kamu bahkan bilang aku ngibul, aku nggak jago bohong. Maaf. Dulu aku seorang materialis. Iya, ibuku. Jangan bergerak. Oh, Aku sudah telepon untuk mengecek. Ibumu baik-baik saja. aku tahu dia akan baik-baik saja. Dia sangat waspada. Kalau nenek, Nenek juga baik-baik saja. Max Carter mencoba mengganti obatnya. Tapi Pai mengetahuinya tepat waktu. oh bakat. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Kenapa kamu harus menyeretku ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Max Carter ada di sebelah. Dengan begini lebih mudah. Kalau ada apa-apa, kita akan langsung dapat kabar. Dia menculikku dan mencoba menyakiti nenek. Bisakah kita menguncinya saja? Dia juga terluka. Dia butuh penyembuh dulu. Jauh yang memukulnya? Bos Max sudah sadar. Bagaimana keadaannya?
Dia. Kenapa kamu gagap? Bilang saja. Dia sepertinya sudah tidak waras. Gila? Jangan mendekat lagi. Saya akan ambil obat penenang. Awasi dia. Mundur. Hei perawat, kondisinya sebenarnya bagaimana? Sulit dikatakan. Dia mungkin terpicu. Jika itu turunan penyakit mental, maka itu adalah episode. Apakah ada riwayat penyakit mental di keluarga Anda? Tidak. Dia tidak dalam kondisi sekarang. Kita perlu melakukan beberapa tes dulu. Lalu kita akan lihat apa yang terjadi. Baru setelah itu kita bisa membawanya. Tapi kemarin dia hampir membunuhku, Ai. Itu percobaan pembunuhan. Ada bukti, tapi itu tergantung pada keadaan. Kita tidak bisa menentukan apapun sampai hasilnya keluar. Saya. Kembali ke kamarmu dan istirahat. Berikan petugas pernyataan lengkap tentang apa yang terjadi kemarin. Tunggu aku. Apakah kamu yakin ingin terus berpura-pura? Kamu pikir dengan berpura-pura jadi pasien gangguan jiwa? Untuk menghindari tanggung jawab hukum? Kamu bisa kembali lebih awal dan bangkit kembali? Max Carter, kamu terlalu naif. Dimanapun kamu berada, aku akan buat hidupmu jadi neraka. Kamu tak akan pernah melihat cahaya lagi. Ibu, aku sudah balas dendam untukmu. Bajingan, kamu takkan berakhir baik. Presiden Ellington akan menikah. Siapa? Arya Ellington, cinta monyetmu dulu. Jangan ngomong sembarangan, kami tidak dekat. Kudengar, dia akan menikah dengan keluarga Maitland, dengan manajer yang sudah lebih dari 50 tahun itu. Aku tidak kenal dia. Apakah dia sangat tua? Dia hampir 60. Sesepuh itu? Lalu kenapa dia mau menikah dengannya? Mungkin karena keluarga Ellington punya terlalu banyak anak. Patriarch Ellington lebih mementingkan keuntungan di atas segalanya. Seorang anak perempuan baginya tidak berarti banyak. Lupakan saja dia. Kalau kamu, kapan kamu berencana memberiku status yang layak? Kita kan tidak terburu-buru dengan latar belakangku. Dan matriarch yang semakin tua, dia tidak bisa menerima kejutan apapun. Apa yang kamu pikirkan? Nenek sangat berpikiran terbuka. Dia pasti tidak akan membahas masalah mencari jodoh yang baik. Dia setuju? Ya. Di pernikahan nanti kamu tidak akan berubah jadi anjing, kan? Tentu saja tidak. Kupikir terjebak oleh kutukan ini, aku akan sendirian selamanya. Aku juga berpikir begitu. Bahwa aku tidak akan pernah melampaui bayangan itu.